Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang tidak ada hambatan di masa pandemi COVID-19 untuk menyalurkan program bantuan ke para petani, tetap berjalan lancar seperti yang diungkapkan Iping selaku Kabid Ketahanan Pangan. Untuk komoditas strategis, untuk pangan, masih konsisten untuk bantuan benih simulan. Untuk masyarakat Kabupaten Pandeglang, dari pemerintah pusat, dan pada tahun 2020. Kita mendapatkan alokasi benih untuk 13.500 hektar seperti padi khusus ada GPT Gerakan Percepatan Tanah. Selanjutnya Iping menjelaskan. Berada di ruang Dinas Pertanian, salah satu bidang tanaman pangan. Dalam kondisi COVID yang terus-menerus dan berlangsung lama ini, semoga saja mudah berlalu COVID, secepatnya berlalu. Yang sementara ini sangat mengganggu perekonomian masyarakat dan salah satunya yang khusus perekonomian para petani. Kita pengen tahu penanggulangan untuk sektor kesejahteraan para petani seperti apa. Kita minta penjelasan dari salah satu kepala bidang tanaman pangan, dipersilakan. Jadi dalam masa pandemi COVID-19 ini, khususnya untuk bidang tanaman pangan, memang alhamdulillah jadi dari semenjak COVID itu memang ada beberapa kegiatan yang direfocusing, terutama misalnya itu ada kedelai, kemudian ke komoditas aneka kacang dan umbi aja ya, itu kan direfocusing. Nah, tapi untuk komoditas strategis misalnya pangan, alhamdulillah jadi pemerintah pusat masih konsisten dengan bantuan bantuan benih sebagai stimulan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Pandeglang. Pada tahun 2020 Pandeglang mendapat alokasi benih sampai 13.500 hektar. Itu untuk ditambah juga dengan adanya padi khusus, kemudian juga ada GPOT atau Gerakan Percepatan Olah Tanah yang alhamdulillah para petani ini mendapat bantuan. Kalau dari dinas itu pompanisasi, terutama di daerah-daerah yang punya sumber air, hingga pada bulan Agustus September itu mereka tanam kembali. Fasilitasi dari pemerintah hanya bantuan solar di situ kalau tidak salah 10 liter, kemudian juga ongkos atau biaya operator pengolahan tanah itu 2 OH kali 100.000 hanya 200.000. Dengan bermodalkan itu alhamdulillah kita mendapat alokasi sampai 1.500 hektar. Nah itu cukup membantu lah ya, cukup membantu sehingga pada bulan Desember itu kemarin di daerah-daerah yang ada sumber air itu panen sampai di bulan Januari kemarin. Nah, kemudian juga untuk tahun 2021 sementara ini Pandeglang itu memang mendapat alokasi 12.500-an kalau tidak salah ya, 12.500 juga bantuan benih. Nah ini ya mudah-mudahan nanti bisa bertambah lagi. Untuk tahap awal memang kita dikasih hanya 12.500. Nah sehubungan karena memang beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, terutama yang namanya bantuan pemerintah kan tidak terus-menerus pada kelompok yang sama gitu kan. Jadi harus saling bergantian gitu kan. Dan memang alokasi dari pemerintah memang hanya baru segitulah. Mudah-mudahan kan ini baru awal tahun ya, mudah-mudahan ada nanti di perubahan misalnya itu bisa bertambah lagi sehingga Pandeglang tetap menjadi menjadi lumbung pangan di Provinsi Banten. Pada Rapimnas kemarin Pandeglang untuk Provinsi Banten diundang dua kabupaten yang berkontribusi, yaitu Pandeglang sama Kabupaten Serang. Kemudian cukup berkontribusi terhadap produksi. Kemudian juga Banten itu sekarang posisinya bergeser dari 10 besar menjadi 9 besar sekarang dan berkontribusi secara nasional gitu. Jadi ada kenaikan.
Ya salah satunya bisa dari Pandeglang dan Serang gitu sebenarnya. Mungkin itu. Untuk di lapangan sendiri Pak, kendala-kendala dengan kendala cuaca dan untuk para petaninya seperti apa Pak sekarang? Ya memang pada awal-awal tahun 2020